Selamat pagi. Kita akan membahas soal kisi-kisi penilaian akhir semester Matematika Peminatan untuk kelas 11 MIA bagian yang pertama. Untuk link soal nanti bisa dilihat di bagian deskripsi di bawah. Sebelum melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya supaya lebih paham, mengerti tentang trigonometri ini, lebih baik dikerjakan terlebih dahulu ya. Nanti sesudah dikerjakan boleh ditonton video ini untuk mengetahui di mana letak yang kurang. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Pernyataan berikut benar kecuali. Jadi karena ada kata kecuali, kita mencari yang tidak benar ya. Yang A, secant X sama dengan 1 per cos X. Ini benar ya, karena dari identitas kebalikan secant itu memang 1 per cos. Yang B, tangen X sama dengan sin X per cos X. Ini juga benar ya, karena dari identitas perbandingan tangen X memang sin X per cos X. Yang C, sin kuadrat X tambah cos kuadrat Y sama dengan 1. Untuk yang ini tidak benar ya, karena yang benar itu seharusnya sudutnya itu sama. Ya, kalau mau dibuat dalam X berarti sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi sudut ini dengan ini harus sama ya. Boleh juga dalam Y. Sin kuadrat Y ditambah cos kuadrat Y sama dengan 1. Nah, boleh juga dalam Y, tapi harus sama. Ya, padahal di sini sudutnya itu berbeda. Di sini X, di sini Y. Karena berbeda, maka tidak berlaku hasilnya sama dengan 1. Ini tidak benar. Kalau kita coba teruskan, sebenarnya sudah dapat jawabnya C. Kita coba saja di kosekan X sama dengan 1 per sin X. Ini benar, karena dari identitas kebalikan, kosekan itu memang 1 per sin. Yang E, kotangen X sama dengan kosekan X per sekan X. Ini juga benar ya, karena bisa kita buktikan kotangen itu kan adalah sepertangen. Tangen itu sin per cos, berarti kotangen cos per sin. Nah, menurut identitas kebalikan kan sekan seper cos, berarti cos seper sekan ya. Cosnya bisa kita buat menjadi sepersekan per sin X ya, kosekan seper sin berarti sin seper kosekan. Nah, ini naik kosekannya kan, kalau kita bagi kan kosekannya naik jadi kosekan per sekan gitu. Ya, kosekan X per sekan X ya. Ini sama dengan yang di sini. Berarti opsi yang E juga benar. Sehingga karena yang ditanya tidak benar, jawabannya yang C. Soal nomor 2. Nilai dari sin kuadrat 50 derajat ditambah sin kuadrat 40 derajat sama dengan titik-titik. Kalau kita ubah salah satu sin ini menjadi cos, ya, contoh kita ubah yang ini. Nah, kita punya rumus mengubah sin menjadi cos, ya. Jadi sin 90 derajat dikurang alfa, itu kan sama dengan cos alfa, ya. Nah, seandainya ke rumus ini kita ganti alfanya 50, kalau kita ganti alfanya 50 derajat, maka kita peroleh sin 90 derajat kurang alfa ganti 50 sama dengan cos alfa ganti 50. Nah, gitu. Berarti ini jadi sin 90 kurang 50 itu 40 sama dengan cos 50. Berarti sin 40 derajat sama dengan cos 50 derajat, ya. Berarti kita kembali ke soal, kan yang ditanya nilai dari sin
kuadrat 50 derajat ditambah sin kuadrat 40 derajat. Sama dengan, ini tetap sin kuadrat 50 derajat ditambah sin 40-nya diganti menjadi cos 50 ya dari sini. Karena ini ada kuadrat, berarti menjadi cos kuadrat 50 derajat ya. Nah, berdasarkan identitas trigonometri bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu nilainya 1, asalkan sudut yang di sini sama ya, alfa dengan alfa sama. Nah, kalau kita perhatikan yang ini sudah memenuhi. Sudutnya sama-sama 50 derajat kan? Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa. Berarti hasilnya 1 ya. Jawabannya yang D, 1. Nomor 3, sin 160 derajat kali cos 20 derajat tambah cos 160 derajat kali sin 20 derajat sama dengan berapa? Nah, kalau kita lihat bentuk ini, kita kepikiran ke rumus sin A tambah B. Nah, ini kalau kita jabarkan menjadi sin A cos B ditambah cos A sin B. Ya. Berarti sin A cos B tambah cos A sin B sama dengan sin A tambah B. Kalau kita baca dari kanan ke kiri. Ya. Nah, seandainya kita ganti A-nya itu dengan 160 derajat dan B-nya dengan 20 derajat, lalu kita ambil dari kanan, ya kita ambil dari kanan berarti sin, ganti A-nya 160, cos B ya, B-nya ganti 20, ditambah cos A-nya tadi 160 derajat, sin B ya, B-nya 20 derajat. Nah, ini menjadi sebelah kirinya sin A tambah B. Sin A-nya tadi 160 derajat ditambah B-nya 20 derajat. Berarti menjadi sin 160 tambah 20 itu 180. Ya, sin 180 itu nilainya sama dengan 0 ya, jadi jawabnya 0 yang C. Nomor 4, diketahui sin alfa sama dengan 1 per akar 5 dan sin beta sama dengan 1 per akar 10. Sudut alfa adalah sudut tumpul dan sudut beta adalah sudut lancip. Nilai tan alfa kurang beta sama dengan, ya karena tan alfa kurang beta, ini rumusnya tan alfa kurang beta, itu yang ditanya ya. Kalau kita buat penjabaran rumusnya, itu adalah tan alfa kurang tan beta per 1 ditambah tan alfa kali tan beta. Berarti kita harus mencari tan alfa dan tan beta terlebih dahulu. Nah, kita ambil data untuk yang pertama ya. Sin alfa katanya 1 per 5, 1 per akar 5. Sin alfa sama dengan 1 per akar 5. Nah, kalau kita buat segitiga bantu, segitiga siku-siku bantu. Nah, misalkan ini segitiga siku-sikunya. Di sini sudut siku-siku. Ini sudut alfa. Jadi sin itu kan rumusnya adalah sisi depan per sisi miring. Berarti depannya itu 1, yang ini. Depan 1. Miringnya akar 5. Nah, gitu. Jadi dari rumus Pitagoras bisa kita cari sisi sampingnya. Sisi samping berarti kan akar dari sisi miring kuadrat. Akar 5 kuadrat 5. Dikurang 1 kuadrat 1. Sama dengan akar 4 ya. Akar 4 itu 2. Nah, jadi dari sini bisa kita dapat tangen. Tangen alfa depan per sampingnya. Depannya 1,
sampingnya 2 ya, 1/2. Lalu dikatakan di soal sudut alfa adalah sudut tumpul ya. Sudut tumpul itu sudut di kuadran kedua. Di kuadran kedua tangen itu bernilai negatif ya. Jadi harus dibuat tanda negatifnya. Lalu sin beta 1/10. Kita tulis sin beta katanya 1/10 ya, sama dengan yang tadi. Kita buat segitiga bantunya. Segitiganya harus siku-siku ya. Katakan ini titik siku-siku, yang ini sudut betanya. Jadi sini itu kan sisi depan dibagi sisi miring. Berarti depannya adalah 1, miringnya akar 10 ya. Nah, kita cari sisi yang ini pakai rumus Pitagoras. Akar dari sisi miring kuadrat, sisi miring akar 10 dikuadratkan 10 ya, dikurang 1 kuadrat 1. Ini jadi akar 9 itu 3 ya. Berarti bisa kita dapat nilai tangen beta depan per sampingnya, depannya 1, sampingnya 3 gitu. Sudut beta sudut lancip kuadran 1, tangen bernilai positif. Oke, langsung kita masukkan ke sini karena tangen alfa dan tangen beta sudah dapat, kita masukkan ke rumus ini. Ya, berarti menjadi sama dengan tangen alfanya itu negatif setengah kurang tangen beta 1/3 per 1 ditambah tangen alfa negatif setengah tangen beta 1/3 sama dengan yang ini kita samakan penyebut ya, jadi per 6. Kita kali silang 2 kali min 1 min 3 kali min 1 min 3 kurang 2 kali 1 2 ya, per yang bawah 1 min setengah kali 1/3 min 1/6 ya, jadi 1 kurang 1/6 sama dengan ini menjadi min 5/6 per 1 kurang 1/6 itu 5/6. Nah, 5/6 dengan 5/6 habis ya, tinggal min 1. Jadi jawabannya negatif 1 yang C. Nomor 5. Jika sin theta sama dengan 1/3. Theta adalah sudut lancip. Maka sin 2 theta sama dengan ya, rumus sin 2 theta itu adalah 2 sin theta kali cos theta. Kalau sin theta-nya sudah tahu, tetapi cos theta-nya belum. Berarti kita cari dulu cos theta ya. Kita cari cos theta terlebih dahulu. Jadi kan sin theta-nya sudah diberitahu itu sama dengan 1/3. Untuk mencari cos theta kita buat segitiga siku-siku bantu. Ya, kita buat segitiga siku-siku bantu. Misalkan di sini siku-sikunya, di sini sudut theta. Sinus itu adalah sisi yang di depan bagi sisi miring. Berarti sisi depannya 1, depan 1, miringnya 3. Berarti kalau kita cari sisi samping ini dari rumus Pitagoras, akar 3 kuadrat kurang 1 kuadrat ya. 3 kuadrat kurang 1 kuadrat 8 ya. Di akar 8. 8 itu 4 kali 2. Akar 4 itu 2, 2 akar 2. Nah, berarti kita peroleh cos theta. Cos theta itu kan samping per miring ya, sampingnya 2 akar 2 per miringnya 3 ya.
Nah, berarti kita langsung aja substitusikan ke sini, karena sin dan cos sudah tahu. Maka sin 2 theta sama dengan 2 kali sin theta. Sin theta 1/3 kali cos theta. Cos theta 2/2/3. Jadi kita peroleh 2 kali 1, 2 kali 2/2, 4/2 ya, per 3 kali 3, 9. Jadi hasilnya 4/2/9. Di sini karena sudut lancip kuadran 1 semua positif ya, kita tidak usah menyinggung mengenai tanda. Berarti jawabnya 4/2/9 yang E. Nomor 6. Nilai dari tangen 345 derajat adalah. Jadi kita bisa tentukan nilai tangen 345 menggunakan rumus tan A tambah B itu sama dengan tan A ditambah tan B per 1 kurang tan A kali tan B. Seandainya kita ganti A-nya itu 300 dan B-nya itu 45 derajat, nah, maka kita peroleh tangen A-nya 300 tambah B-nya 45 sama dengan ganti A-nya 300 ke sini ya, ditambah tangen B-nya ganti 45 per 1 kurang tangen 300 kali tangen 45 ya. Berarti menjadi tangen 300 tambah 45 kan 345 ya. Sama dengan tangen 300 di kuadran 4. Ya, tangen bernilai negatif. 300 itu kan 360 kurang 60. Berarti negatif tangen 60. Tangen 60 itu akar 3. Berarti negatif akar 3. Ditambah tangen 45 derajat itu 1 per 1 dikurang tangen 300 itu akar 3 ya. Dikali tan 45 derajat itu, sorry ini bukan akar 3 ya, negatif akar 3. Jadi negatif akar 3. Jadi ini ya, sorry. Tangen 300 itu bukan akar 3, tapi negatif akar 3 ya. Kita buat negatif akar 3 dikali tangen 45 1 ya. Ini menjadi negatif akar 3 tambah 1 per 1. Negatif dengan negatif jadi tambah ya. Akar 3 kali 1 tetap akar 3. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita kalikan dengan akar sekawan, akar sekawannya kan 1 kurang akar 3 ya. Akar sekawan si penyebut. Karena ini tambah, akar sekawannya yang kurang ya. Nah, kalau kita kalikan hasilnya akar 3 kali min akar 3 kali 1 min akar 3. Min akar 3 kali min akar 3 positif 3. 1 kali 1 positif 1. 1 kali min akar 3 min akar 3 per ini menjadi 1 kali 1 1 kurang akar 3 kali akar 3 3 ya. Sama dengan 3 ditambah 1 4 ya. Min akar 3 kurang akar 3 min 2 akar 3 per 1 kurang 3 min 2. Kita bagi 4 bagi min 2 min 2 min 2 akar 3 bagi min 2 positif akar 3 ya. Jadi jawabannya bisa kita buat menjadi akar 3 kurang 2.
Ya. Itu kita susun ulang bentuknya. Jawabannya berarti yang C. Nomor 7, jika 3 cos X tambah 135 derajat sama dengan 2 cos X kurang 135 derajat, maka nilai kotangen X sama dengan. Yang ini kita jabarkan menjadi 3. Ini menjadi 3 cos X ya, cos A tambah B, cos A cos B kurang sin A sin B. Berarti cos X kali cos 135 kurang sin X kali sin 135 derajat. Sama dengan yang kanan 2. Nah, ini juga kita jabarkan ya, cos X kurang 135, cos A kurang B, cos A cos B tambah sin A sin B. Berarti ini menjadi cos X cos 135 derajat ditambah sin X sin 135 derajat. Ini kalau kita kalikan 3-nya berarti menjadi 3 kali cos X dikali cos 135 itu kuadran 2 cos negatif ya, negatif setengah akar 2. Lalu 3-nya ini kalikan ke sini, berarti kurang 3 sin X sin 135. 135 kuadran 2 sinus positif ya, positif setengah akar 2. Sama dengan 2 kalikan ke sini, berarti 2 cos X kali cos 135 tadi negatif setengah akar 2. Lalu 2 kalikan ke sini, tambah 2 sin X dikali sin 135 tadi setengah akar 2 ya. Berarti ini menjadi 3 kali min setengah akar 2 min 3/2 akar 2 cos X. Yang ini kurang 3 kali setengah akar 2, 3/2 akar 2 sin X sama dengan 2 kali min setengah akar 2 min akar 2 cos X. Ini tambah ya. 2 kali setengah akar 2 akar 2 sin X. Yang min akar 2 cos X kita pindahkan ke kiri ya. Jadi menjadi min 3/2 akar 2 cos X. Yang ini pindah ke kiri jadi positif akar 2 cos X. Sama dengan yang ini akar 2 sin X. Sedangkan yang ini pindah ke kanan. Negatif pindah jadi positif. 3/2 akar 2 sin X. Nah, ini kita gabung menjadi 3/2 akar 2 tambah akar 2 min 1/2 akar 2 cos X sama dengan akar 2 tambah 3/2 akar 2 itu 5/2 akar 2 sin X. Ini menjadi cos X sin pindah ke kiri karena ini kali pindah jadi bagi ya. Bagi sin X sama dengan yang ini 5/2 akar 2 per yang ini pindah ke kanan jadi bagi negatif setengah akar 2 ya. Cos bagi sin itu namanya kotangen ya. Nah, sedangkan yang ini akar 2 dengan akar 2 mati. Ya, 2 yang di bawah pun mati. Jadi tinggal 5 bagi min 1. 5 bagi min 1 itu negatif 5 ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 8. Diberikan bahwa A, B, dan C adalah sudut-sudut suatu segitiga. Jika tangen B sama dengan 3 dan tangen C sama dengan 2 kali tangen A, nilai tangen A adalah, kalau A, B, C sudut segitiga, maka bisa kita tulis sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat.
Kalau C pindah ke kanan berarti sudut A ditambah B sama dengan 180 derajat dikurang C. Kalau kiri dan kanan kita kasih tangen, berarti tangen A tambah B sama dengan tangen 180 derajat dikurang C. Ya. Menurut rumus, tangen A tambah B itu bisa dibuat menjadi tangen A ditambah tangen B per 1 kurang tangen A dikali tangen B sama dengan tangen 180 derajat kurang C itu adalah negatif tangen C ya, menurut rumus sudut berelasi. Tangen A ditambah tangen B nilainya 3 per 1 kurang tangen A dikali tangen B nilainya 3 ya, sama dengan negatif tangen C itu 2 kali tangen A. Jadi 2 kali tangen A. Yang bawah kita kalikan ke kanan berarti yang kirinya menjadi tangen A ditambah 3 sama dengan ya. Ini kita kalikan ke kanan, 1 kali min 2 tangen A. Min 2 tangen A. Min tangen A kali 3 itu min 3 tangen A ya. Kali min 2 tangen A jadi positif 6 tangen kuadrat A. Kalau kita pindahkan semua ke kanan, berarti ini menjadi 6 tangen kuadrat A. Min 2 tangen, kurang tangen jadi min 3 tangen A. Pos 3 pindah ke kanan jadi negatif 3 ya. Kalau kita lihat koefisiennya, ternyata semua bisa dibagi 3 ya. Kita bagi 3 biar tampak sederhana. 6 tan kuadrat bagi 3 menjadi 2 tan kuadrat A. Min 3 tan bagi 3 menjadi min tangen A. Min 3 bagi 3 menjadi min 1 ya. Sama dengan 0 bagi 3, 0. Lalu ini kita perhatikan bentuknya seperti bentuk persamaan kuadrat. Ya. Dengan X-nya itu kita anggap si tangen A. Nah, ini kita faktorkan. Menjadi 2 tangen A kurang 1 ya. Kurang 1 dikali tangen A. Oh, sorry, ini tambah 1 ya, lebih cocok. Tambah 1, ini kurang 1 ya. Sama dengan 0. 2 tangen kuadrat kurang 2 tan tambah tan, oke, min tan, iya. Berarti 2 tangen A tambah 1 kita buat sama dengan 0 atau tangen A kurang 1 yang 0 ya. Berarti supaya ini memenuhi tangen A-nya negatif 1/2. Yang ini tangen A-nya 1 ya. Kalau tangen A negatif 1/2, berarti kan nanti sudut A-nya nanti lebih dari 90. Ya, karena kalau kurang dari 90 kan kuadran 1, tidak mungkin tangen negatif. Ya. Kalau tangen A negatif 1/2, tangen C 2 tangen A. Tangen C juga negatif kan? Kalau tangen A negatif dikali 2 tangen C negatif. Nanti sudut C juga karena tangennya negatif lebih dari 90. Jadi kalau ini ditambah sudut A tambah sudut C, ini totalnya nanti lebih dari 180. Dan itu tidak memenuhi. Karena total 3 sudut pada suatu segitiga cuma 180, nggak bisa lebih. Ya, maka tangen A negatif setengah ini tidak memenuhi untuk suatu segitiga. Berarti yang memenuhi cuma tangen A sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 9, nilai dari cos 15 derajat tambah sin 15 derajat per cos 15 derajat kurang sin 15 derajat adalah.
Jadi yang ditanya cos 15 derajat ditambah sin 15 derajat per cos 15 derajat kurang sin 15 derajat ya. Kita coba alternatif penyelesaiannya. Coba kita kali pembilang dan penyebut dengan cos 15 derajat tambah sin 15 derajat. Ini harus sama atas bawah ya. Karena pecahan yang penyebut dan pembilangnya sama itu bernilai 1 ya. Karena ini 1 dikali ini nggak mengubah hasil. Gitu. Nah, ini menjadi yang atas cos 15 kali cos 15 cos kuadrat 15 derajat ditambah sin 15 kali sin 15 ya. Sin kuadrat 15 derajat ditambah, ini nanti cos kali sin cos, sin kali cos, sin cos, 2 sin cos ya. Berarti 2 sin 15 derajat cos 15 derajat per yang bawah cos kali cos, cos kuadrat 15 derajat kurang sin kali sin kuadrat 15 derajat. Sama dengan, untuk yang ini, cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa itu nilainya 1 ya. Gitu. Sedangkan untuk yang ini, 2 sin alfa cos alfa itu sin 2 alfa. Ya, 2 sin alfa cos alfa itu kan sin 2 alfa. Ya. Sedangkan untuk yang ini, menggunakan rumus cos 2 alfa itu cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Gitu. Jadi cos kuadrat 15 kurang sin kuadrat 15 bisa dibuat jadi cos 2 kali 15. Berarti ini kita buat menjadi 1 ditambah 2 sin 15 cos 15 jadi sin 2 kali 15 ya. 2 kali 15 itu 30 per cos kuadrat 15 kurang sin kuadrat 15 menjadi cos 2 kali 15. 2 kali 15 itu 30. Berarti ini 1 tambah sin 30 itu setengah per cos 30 itu setengah akar 3 ya. Kalau atas bawah kita kali 2, kita peroleh hasilnya 1 kali 2, 2 ditambah setengah kali 2, 1 per setengah akar 3 kali 2 akar 3 ya. 2 tambah 1 itu 3 per akar 3. 3 bagi akar 3 itu hasilnya adalah akar 3 ya. Jadi jawabannya yang E. Nomor 10 diberikan bahwa sin 2 theta sama dengan 2 akar 6 per 5. Di mana 2 theta adalah sudut lancip. Nilai dari akar 10 sin theta adalah ya. Jadi sin 2 theta katanya di soal 2 akar 6 per 5 ya. Sin 2 theta itu adalah 2 sin theta dikali cos theta ya, sama dengan 2 akar 6 per 5. 2 yang ini bisa mati ya. Nah, karena yang ditanya akar 10 sin theta, kita butuh mencari nilai sin ya. Padahal di sini ada cos. Nah, bagaimana hubungan sin dengan cos? Nah, itu dari identitas Pitagoras. Bahwa sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu nilainya 1. Berarti cos kuadrat theta sama dengan 1 sin kuadrat theta pindah ke kanan kurang sin kuadrat theta ya. Berarti cos theta sama dengan plus min akar ya. Tapi karena 2 theta lancip berarti ya. Kita ambil yang positifnya saja. Akar 1 kurang sin kuadrat theta. Jadi cos theta-nya bisa kita ganti dengan ini. Ya, ke sini. Jadi kita peroleh sin theta dikali
cos tetanya akar 1 kurang sin kuadrat theta sama dengan, ini tinggal akar 6 per 5 ya. Karena masih dalam bentuk akar, biar hilang akarnya, kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan ya. Sin theta kalau dikuadratkan menjadi sin kuadrat theta, yang ini hilang akarnya. Jadi tinggal 1 kurang sin kuadrat theta sama dengan ini kuadrat. Karena 6 dikuadratkan jadi 6 ya. Per 5 dikuadratkan 25. Kita kalikan ke dalam. Ya, 25-nya kita kalikan ke sini ya. 25 kali ke sini, 25 sin kuadrat theta. Kalikan ke dalam menjadi 25 sin kuadrat theta. Lalu 25 sin kuadrat kali min sin kuadrat, min 25 sin pangkat 4. Tinggallah di kanan 6 ya. Kalau kita pindahkan semua ke ruas kanan, berarti di kiri 0 ya. Min 25 sin pangkat 4 jadi 25 sin pangkat 4. 25 sin kuadrat menjadi min 25 sin kuadrat ditambah 6. Nah, ini bisa kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi 5 sin kuadrat theta dikurang 3 kali 5 sin kuadrat theta dikurang 2 ya, sama dengan 0. Berarti ini menjadi, kita buat ke sini saja. Yang ini sin kuadrat theta sama dengan 3 per 5 ya. Berarti sin kuadrat theta sama dengan 3 per 5. Atau yang ini sin kuadrat theta sama dengan 2 per 5. Ya, berarti ini menjadi sin theta karena sudut theta lancip, yang positifnya diambil ya. Akar 3 per 5. Sedangkan yang ini sin tetanya akar 2 per 5. Yang ditanya akar 10 sin theta. Berarti kalau yang ini akar 10 sin theta untuk yang ini ya, sama dengan akar 10 dikali sin tetanya akar 3 per 5 ya. Sama dengan dikalikan ke dalam. 10 kali 3, 30. 30 dibagi 5, 6 ya. Jadi ini akar 6. Sedangkan untuk yang ini akar 10 sin theta sama dengan akar 10 dikali sin tetanya akar 2 per 5. 10 kali 2, 20, bagi 5, 4. Berarti akar 4. Akar 4 itu adalah 2 ya. Jadi jawabannya akar 6 atau 2. Di pilihan tidak ada akar 6, yang ada 2 ya. Berarti jawabannya yang B. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Biar makin pintar, jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawannya. Terima kasih.